Dulu kita mungkin mengenal ada sosok seperti Gus Dur. Dulu saya benci sekali dengan beliau. Karena dulu otak saya otak teologis. Jadi kalau beragama cara pandangnya hanya teologis berdasarkan konsep benar dan salah, hitam putih, maka pemahaman beragamanya akan berujung kepada pergesekan, ujung-ujungnya nanti membenci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, meskipun hanya sedikit tetesan rahmahnya, Allah izinkan masuk ke dada kita yang penuh kebencian. Kebencian itu ada yang karena urusan faham, ada yang karena urusan politik, ada karena urusan suku. Tapi jika nur rahmah tetesannya masuk ke dalam dada, insya Allah tidak ada yang akan dia benci. Itulah yang tadi kita baca, kita dengar, berjiwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita tidak akan kenal Allah yang maha pengasih penyayang itu kalau bukan karena hambanya yang terkasih. Sehingga Allah menegur Nabi Adam dan mengatakannya dalam hadis Imam Hakim, riwayatnya dianggap oleh Imam Hakim sahih. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, jika bukan karena sang kekasihku Muhammad, aku tidak ciptakan engkau. Maka alam ini adalah ekspresi daripada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita juga tidak akan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali berkat guru-guru kita. Semoga Allah membalasi amal mulia para guru-guru. Wabil khusus di tempat ini Abuya Syekh Muhammad Nizam An-Naqsyabandi. Biasa para wali-wali Allah, dia tidak hanya berdialog dengan makhluk, dia juga berdialog dengan Khalik. Dialog-dialog itulah yang dia tulis di dalam risalah kecil, yang risalah kecil itu disyarah oleh Maulana Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi Asy-Syami Ad-Dimashqi An-Naqsyabandi Al-Qadiri. Jadilah kitab ini, kitab yang kita baca ini, Tajalliyat Al-Ilahiyat wal Qashufat Ar-Rabbaniyah. Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa ini rajulun mungharikun fi tajalliyati rahmaniyatih. Orang yang tenggelam dalam lautan rahmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti tadilah, berbeda tidak membuatnya membenci. Justru dia dibenci. Itulah orang yang Allah celupkan ruhnya dalam lautan nama Rahman. Sehingga ketika diangkat dan ditiupkan menjadi seorang manusia, dia menjadi agen-agen kasih sayang. Dan ini pasti tidak disenangi oleh tokoh-tokoh yang cara pandangnya berbeda. Apalagi maulid. Maulid bagi kita bukan ibadah, tapi mahabbah. Maka boleh inovasi macam-macam dalam maulid. Boleh juga ngundang siapa saja dalam maulid. Karena prosesi tadi itu bukan ritual, itu hanya ekspresi seni mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal qiyamnya lain ya Pak ya.
Bener ya? Bid'ah ya? Unik ya? Alhamdulillah. Dulu kita mungkin mengenal ada sosok seperti Gus Dur. Dulu saya benci sekali dengan beliau. Karena dulu otak saya otak teologis. Jadi kalau beragama cara pandangnya hanya teologis berdasarkan konsep benar dan salah, hitam putih, maka pemahaman beragamanya akan berujung kepada pergesekan, ujung-ujungnya nanti membenci. Maka tidak cukup beragama bab teologis, mesti ada bab ontologis. Rahmaniyah bab ontologis. Ontologis itu asal muasal. Asal muasal kita satu bukan? Satu bukan? Ada yang keturunan monyet sini. Ada yang keturunan komodo. Ada yang Bani Adam apa Bani Iblis? Yang pertama kali memulai kebencian itu siapa? Dia memulai kebencian bukan di bumi, tapi di surga. Maka jangan heran, jangankan cuma masjid, jangankan cuma rumah-rumah ibadah, di surga pun dulu iblis telah memulai kebencian-kebencian. Maka tidak heran mimbar-mimbar suci nanti dijadikan kendaraan untuk menyebarkan ajaran kebencian. Karena dia bukan Bani Adam, tapi dia Bani Iblis. Ngeri ya? Semoga Allah jadikan kita Bani Adam, bukan Bani Iblis. Apa arti tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan Allah. Macam-macam cara orang, tingkatan orang mengesahkan Allah. Wat tauhidu arba'atu anwa. Ada 4 hierarki. Ada 4 tingkatan orang meyakini keesaan Allah. Coba nanti kita lihat kita di level yang mana. Mau nggak setiap saat, setiap tahun, bertahun-tahun kelas 1 terus? Mau nggak? Nggak mau ya? Tapi ada orang nggak mau diajak naik kelas. Udahlah Ustadz, udahlah Buya, udahlah Syekh, udahlah Kiai. Kami orang awam, yang ringan-ringan saja. Nggak usah ngaji kalau gitu ya. Nggak usah jadi manusia. Kalau manusia, mesti dia progresif, berubah. Makanya di Quran disebut wa'allam Adamal asma'a. Yang Allah ajar itu kok nggak malaikat. Padahal malaikat sudah ribuan tahun di surga. Kenapa bukan malaikat yang diajar? Karena malaikat ghairu sholihin. Tidak relevan, tidak cocok untuk perubahan-perubahan itu. Maka malaikat itu di tempat pengajian soleh, di tempat orang-orang bermaksiat dia tetap soleh. Nggak ngaruh, dia nggak berubah. Bagi kita pembangunan itu seperti ini. Tapi bagi malaikat pembangunan itu pengerusakan bumi. Gunung dipindahin. Bener ya? Semen Gresik masih ada nggak gunungnya? Bukitnya udah nggak ada. Pindah ke Tuban. Habis gunungnya. Bagi manusia itu kemajuan. Tapi bagi malaikat itu disebut fasad fil ard. Kerusakan di muka bumi. Jadi kita mesti naik. Nggak boleh di situ terus. Kalau mau jadi Bani Adam. Ya. Yang pertama, tauhidun bil qauli. Tauhid dengan qaul. Tauhid yang hanya dengan lisan. Ini tauhid burung beo. Di sini ada burung beo. Pernah dengar burung beo? Burung beo bisa baca assalamualaikum?
Bisa baca la ilaha illallah? Bisa. Kira-kira burung beo duluan masuk surga nggak? Apakah burung beo baca la ilaha illallah dia mukmin? Kalau bil qauli mungkin iya.